Purbalingga butuh pemimpin yang kayak apa, Mas? Gini, persoalan besar Purbalingga itu adalah pasangan nomor satu juga punya hal yang saya pikir tidak bisa dianggap remeh. Gerakan-gerakan mereka sangat sistematis, sangat terprogram. Mereka melakukan pendekatan door to door, mereka melakukan proses-proses komunikasi langsung dengan individu. Mereka melakukan canvassing ke beberapa basis keluarga dan sebagainya. Apalagi mereka punya orang-orang militan yang tidak bisa dianggap remeh. Saya pikir ini menarik, pertarungannya menarik. Karena faktor basis itu yang satu sudah memanfaatkan jaringan lama, yang satu militansi. Iya, artinya gini, saya melihat bahwa incumbent itu melakukan proses-proses yang konvensional, ya. Jaringan harus diakui lah, jaringan birokrasi, jaringan-jaringan mereka di pemerintahan dan sebagainya. Udah proses-proses itu berjalan. Ya dimanapun di kabupaten manapun, di wilayah manapun. Pasangan nomor satu itu lebih lebih kekinian. Ya, dia menggunakan media pakai konsultan secara profesional. Konsultan dari Jakarta itu ya? Dari ibu kota tepatnya. Dari ibu kota. Dari Batavia. Tahapannya jelas. Dan mereka tahapan-tahapan sampai program-program dilaksanakan jelas itu, sampai progres bagaimana awalnya kan bagaimana baliho periode gini-gini mempublikasikan, itu kan tahapan-tahapan marketing politik yang coba dilakukan oleh Mas Oji dan kawan-kawan saat itu. Dan itu terbukti memang kemudian jaringan-jaringan mereka di Jakarta lewat komunikasi dengan mendapatkan rekomendasi dan sebagainya, itu kan itu dua style yang berbeda, walaupun sebetulnya senjata mereka sama, yaitu survei. Di internal mereka itu melakukan survei gitu. Oh, oke. Jadi mereka survei perkembangan seperti itu. Dan kondisinya sekarang tetap masih unggul nomor 2 berarti ya, dengan modal tadi. Iya, kalau bahasa awan di media sosial dan sebagainya mungkin banyak versi ya. Saya lebih percaya survei. Survei yang kemudian dipresentasikan maksudnya gitu. Survei ini dari lembaga apa, metodenya apa, respondennya berapa, gini, kemudian cara menghitungnya gimana, itu seperti itu. Dan ini kan belum dilakukan sampai hari ini. Sama sekali. Tidak ada yang kemudian mempublish soal itu. Mereka hanya untuk internal mereka. Kenapa? Karena memang tidak ada lembaga survei yang melihat Purbalingga begitu seksinya. Iya ada, cuma kan hanya kepentingan untuk calon, gitu loh. Hanya informasi untuk calon dan sebagainya. Padahal ya kalau kita mau jujur gitu, perkembangan survei yang mempublikasikan bukan tim sukses loh ya, yang mempublikasikan lembaga itu gitu loh. Itu beruntut loh, itu bisa mempengaruhi cara pandang pemilih. Oh, oke. Iya betul. Itu jadi makanya kenapa quick count itu nggak boleh beberapa waktu sebelum pilihan selesai, karena itu mempengaruhi pemilih. Dan yang dilakukan ini sampai sekarang nggak ada yang kemudian mempublish misalnya LSI kemudian atau apalah bangkit indikator atau siapa itu yang kemudian mempublish, itu nggak ada yang kemudian. Artinya masing-masing ini sejauh ini tidak ada parameter objektif ya untuk ngomong bahwa siapa yang unggul sebenarnya gitu. Sepakat, karena yang ngomong unggul-unggul ya tim suksesnya. Kalau mendasarkan pada basis mereka ya ABS. Betul. Survei itu bisa menjelaskan bahwa real fakta di lapangan dengan metode yang baik, dengan metode yang jelas, dan metode yang tentu disampaikan, dan survei itu bisa mempengaruhi pemilih loh. Jadi kalau rutin mempublish tentang survei yang dilakukan misalnya bulan September, 2 bulan selanjutnya itu munculkan, itu dilakukan, tapi jangan dilakukan oleh timnya sendiri, maksudnya begitu. Dilakukan ya oleh orang lain gitu loh. Jadi yang ibaratnya deleng, oh iya
Oh, dari luar loh, bukan bagian dari anggota mereka, itu lebih fair, lebih. Dan itu signifikan sebenarnya ngefek ke framing ya. Iya, itu. Dan itu menjelaskannya gampang ke pemilih. Misalnya pemilih, ini loh survei bulan ini oleh lembaga ini hasilnya seperti ini. Ini bulan ini oleh lembaga ini hasilnya seperti ini. Itu akan lebih clear untuk kemudian tersampaikan ke publik. Ya, nggak usah koar-koar lah. Berarti kan artinya bahwa apa yang dilakukan dari dulu hingga sekarang itu ini loh gitu. Dan sekali introspeksi juga, oh ya berarti saya kurang ini kan begitu. Dan harus terima, jangan kemudian itu metodenya jelas kok, ilmiah kok, kan gitu loh. Gitu loh. Nah, tapi kalau ngomong screening, Mas, maksudnya screening kasar lah, sebenarnya yang lebih unggul mana? Kondisi sekarang nih, kita di bulan Oktober, pertengahan Oktober. Saya belum dapat bocoran-bocoran ya, tapi kemarin ada beberapa, itu tadi ya, ada beberapa internal partai yang melakukan survei. Tapi kemarin teman saya, ponakannya Mas Oji itu mengupload itu. Tapi ada perkembangan dari yang tadinya 45 menjadi 54 misalnya kayak gitu. Cuma kan nggak jelas ini metodenya gimana, kapan surveinya gitu-gitu, kan jelas. Ada internal PDIP misalnya, ada beberapa internal yang kemudian lebih mengunggulkan incumbent misalnya kayak gitu. Nah, itu yang gitu-gitulah. Maksud saya lebih untuk yang dari luar lah gitu. Untuk gitu. Artinya memang tetap susah ya untuk memastikan sebenarnya. Atau sebenarnya sudah kegambar dengan melihat misalnya dari peta koalisi atau dari basis-basis keluarga gitu, nggak bisa terlihat, Mas? Iya, pilkada itu nggak sama dengan pileg ya. Harus itu. Walaupun partai pendukungnya banyak sekali gitu ya, tapi faktanya beberapa pilkada itu menunjukkan beda. Contoh kemarin lah, 2015 itu menunjukkan kok Pak Sugeng juga 9 partai bisa selisihnya 9% dengan nggak signifikan. Artinya bahwa basis pendukung partai itu jangan diandalkan. Ini kan bagaimana, ini kan naik bahasa jualannya ya. Beberapa teman kalau UMKM jualan ini tim sukses itu jualan calon nih loh. Calonku tak dol. Keunggulannya pilih, keunggulannya program ini ya. Ini yang menjadi apa yang harusnya disampaikan ya. Jadi yang ini tentu butuh energi yang cukup ya. Logikanya sebetulnya incumbent lebih leading. Logikanya pertama ya semua struktur ya. Infrastruktur, kemudian dia lebih lama di sini dan sebagainya. Tapi juga jangan diremehin kemudian teman-teman kelompok pasangan nomor 1 ketika melakukan, karena mereka sangat sistematis saya lihat. Sangat sistematis, terstruktur, tahapannya jelas sampai sekarang sebagainya. Bahwa munculnya kekecewaan si A si B ya wajar lah, bagian dari itulah, seperti itu. Oke. Artinya dua ini memang punya metode yang kontradiktif ya, beda banget ya. Beda. Yang satu kekuatannya di darat, yang satu kekuatannya di struktur sistem cara kerjanya ya. Enggak, maksudnya begini, kalau satu menggunakan metode konvensional, saya melihat tim sukses, relawan, sebagainya, saya nggak tahu bagaimana mengevaluasinya, tapi yang satu itu memang ada relawan, tapi ada konsultan yang selalu mengevaluasi cara kerja, kinerja, dan sebagainya. Yang kabarnya satu pintu itu ya? Konsultan. Ya, satu pintu dan segala konsekuensinya ya. Kemudian karena satu pintu menjadi, ya begitulah. Ya. Itulah. Dan kalau sesama konsultan politik melihat apa yang dilakukan oleh konsultan atau pembisiknya, sebenarnya masing-masing dua kubu ini, melihatnya gimana, Mas? Artinya sudah tepatkah nggak sih mereka treatmentnya terhadap masing-masing calon? Ya menurut saya begini, ke pasangan nomor 1 ya, coba kultur dan karakteristik masyarakat kita, termasuk para tim suksesnya itu harus dipahami lah, bahwa jadi ada fenomena kemudian ya saya cerita aja ya, ada tamu ke rumah kemudian bercerita bahwa dia kemudian nggak bisa apa-apa padahal menjadi pendukung utama dan sebagainya. Kemudian ya udah kamu balik kanan aja ke calon berikutnya. Ya nggak bisa, Mas, nama saya udah berkibar di situ gitu kan. Ya mau nggak mau dia hanya di medsos dan nggak mencari masa misalnya seperti itu. Dan Sandra ya,
Ya tersandra oleh keputusan politik yang keliru. Harapannya kan luas gitu. Dan mungkin pola-pola karakteristik mungkin secara metode efektif. Ya. Tidak terhambur-hamburkan uang. Yang mana? Yang untuk pasangan nomor 1 ya. Iya. Tapi di sisi lain itu ya ada konsekuensi gitu. Ada kekecewaan yang mereka punya harapan ketika bergabung bla 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 bla, kemudian harus ada metode-metode seperti itu gitu. Bahkan tadi sore pun saya menyaksikan diri dan telepon-teleponan gitu kan. Sampai saya harus mengingatkan beberapa teman di internal sana, tolonglah itu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu kemudian menjadikan itu. Kalau incumbent saya melihat memang lebih pada gerakan-gerakan kepada relawan, institusi partai dan sebagainya. Nah, evaluasi terhadap kinerja relawan kepada relawan partai termasuk partai koalisi ini sepertinya belum terjadi atau belum dilakukan untuk kemudian secara efektif gitu loh. Nah, ini yang jangan sampai ketika Jumawa merasa pede gitu kan. Kejadian di Lampung itu, incumbent itu begitu pede gitu-gitu, dia mengabaikan survei-survei profesional, survei-survei secara intelektual juga akademis, dan metode-metode itu diabaikan ya kelibas. Di Lampung kelibas. Dan saya pikir ini penting karena ya siapapun monggo lah terhadap kelembagaan-lembaganya itu profesional, dan karena itu penting untuk mengevaluasi kinerja-kinerja. Ya. Memang ini ya kalau hanya memikirkan metodenya sendiri ya belum tentu akurat ya. Ya itu tadi bahasa ABS tadi itu, misalnya Kirka, tim kecamatan melakukan Kirka, dia kan di alam dong sendirinya kan, kecamatan saya bagus kelihatannya gitu kan. Ini yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh calonnya, termasuk misalnya tadi loh di pasangan nomor 1 untuk kemudian juga respect terhadap mereka yang ode ya, motivasinya ngode ada, dan ya begitulah, saya nggak bisa cerita, tapi fenomena ini bisa secara positif memang efektif, tapi bisa mengembosin di sisi lain. Tapi di sisi lain juga model-model konvensional itu efektif, tapi di sisi lain juga bisa ternyata gitu kan. Nah, itu berarti hampir mirip dengan beberapa partai yang sama nggak Mas? Beberapa partai yang kemudian kadernya justru saling tukar dukungan misalnya. Ya kadang di wilayah itu klaim-klaim penting ya, nun sewu, kayak misalnya kita lihat aja lah basisnya pendukungnya Bu Tiwi PDIP. Banyak kemudian yang Mekas sendiri ada banteng gitu, banteng membara, banteng bla bla, itu konsekuensi logis. Sama yang dilakukan terhadap yang simpatisan basis pendukung partai Mas Oji juga ada yang kemudian setaranya ternyata ada di pihaknya Mbak Tiwi gitu kan. Jadi ini fenomena yang lumrah lah, bahwa satu mengklaim bahwa orang PDI aja tidak mendukung calon PDI. Ini juga ini yang mendukungnya PKB basisnya ini juga nggak mendukung orang PKB. Itu normal lah bagian dari, dan itu memang dimunculkan bagian dari keseimbangan politik yang memang dimunculkan. Dan itu memang itu ya. Jadi memang kalau dari melihat obrolan tadi, kunci yang sekarang sedang ditonjolkan adalah sebenarnya masing-masing figur ya akhirnya, karena partai politik juga nggak serta-merta berpengaruh terhadap pilihan. Saya jamin bahwa mereka yang memilih partai A, katakanlah PKB gitu ya, ketika pileg itu akan memilih pasangan Oji Jeni. Meskipun caleg pilihannya mungkin juga di Oji Jeni misalnya gitu ya. Iya, atau kemudian pasangan di Golkar kemudian ini belum tentu. Atau yang kemudian floating mass, masa mengambang nih, yang dulu ikut milih itu karena ada Pak Jokowi, milih itu karena Pak Prabowo gitu. Besok bisa juga nggak milih, bisa juga milih Oji, bisa milih Mbak Tiwi. Gitu. Jadi
swing voter ya, yang masih bisa ini 40% ini. Ini bagaimana mengemasnya, bagaimana menarik mereka, mengajak mereka apa ya, menjadikan mereka kemudian apa ya, oh yes aku milih A si B gitu loh. Ini butuh sentuhan-sentuhan analisis yang harus jeli dan tajam. Bukan hanya ngajakin gitu ya. Ya bukan hanya ngajak, yuk enggak lah, enggak. Apalagi teman-teman milenial sudah terbuka banyak peristiwa-peristiwa sejak tahun Pileg 2019, Pilpres serentak atau Pilkada serentak tahun 2011 itu mengajarkan banyak hal terhadap pemilih. Gitu. Bayangkan ketika dulu fanatisme dibentuk antara apa? Cebong kampret tiba-tiba buyar gitu kan. Ya bisa berguyar, kemudian tiba-tiba Pak Prabowo jadi menteri misalnya gitu. Atau kekinian baru berita beberapa waktu yang lalu saya terima Pak Gatot Nurmantio Gunung di sana sekarang menjadi jubir Undang-Undang Cipta Karya kan. Ini fenomena politik yang politik langkah musuh, langkah kawan ya. Nah, itu harus dipahami bahwa kalau orang sangat baper terhadap hal-hal politik ya aduh kasihan. Betul, apalagi di Purbalingga ya, kota kecil. Iya, dan itu kan kayak fenomena Pilpres, ada ujaran masa karo tanggane dari tukaran gara-gara pilihan gitu. Iya. Apalagi kita ngomong bupati kan. Ya, makanya itu. Dan satu yang diingat oleh teman-teman bahwa ya harus program lah ya. Program. Pemilih ini akan menghantarkan calon itu punya status sosial. Punya jabatan. Punya sumber untuk membangun kekayaan personal. Ya, punya sumber untuk membangun keran-keran ekonomi bagi jaringannya, orang-orang dekatnya, gitu loh. Ini pemilih yang harus dipahami. Jadi jangan serta-merta terbawa oleh olah-olah seperti itu. Jadi benar-benar keuntungan pemilih apa sih ketika milih Mas Oji Jeni, milih Tiwidono gitu loh. Apa? Kontrak politiknya ya program. Jangan kemudian diberikan aja kemudian atau uang 10.000, 50.000, 100.000, wah itu payah itu. Itu sifatnya egois. Ya. Tapi itu real ya? Ya real, tapi harus dilawan. Saya sepakat, makanya ini bukan soal saya membantu teman-teman penyelenggara pemilu ya. Saya selalu mengamanyakan di mana-mana bahwa kemudian solusinya apa dengan money politik? Ya kontrak politik. Kalau money politik itu lebih fokus kepada individu. Si A, si B dapat 10, 100.000, 50.000 gitu kan, selesai. Tapi ketika kontrak politik itu adalah kawasan, wilayah, RT, kadus, atau gerumbul atau apa, silakan melakukan kontrak politik dengan si A. Kalau misalnya gini, kalau di TPS 12 ini, pasangan Oji Jeni atau Tiwi mendapatkan jumlah 80 misalnya pemilih, atau 150 pemilih, maka wilayah ini akan mendapatkan misalnya pavingisasi, pengaspalan atau apa. Itu sah. Mau dilaksanakan kapan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Terus timbal baliknya sebagai pendidikan politik kepada pemilih adalah apabila tidak mencapai itu, ya tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai konsekuensi logisnya. Jadi ada dua keuntungan. Incumbent juga dapat keuntungan tentang komitmen, membangun komitmen politik dengan pemilih, calon pemilih, ya. Dan mereka juga mereka akan ketika mereka memberikan, oh ya mereka sudah memberikan suatu komitmen. Nah, mau dilaksanakan kapan nih? Tahun pertama, kedua, ketiga. Itu jelas. Masyarakat juga, oh ya ini kalau gini tahun ketiga musola ini berangun. Tahun ketiga ada aspal ada pavingisasi dan sebagainya. Ada toa, ada apa. Itu solusinya dan itu kolektif. Itu kontrak politik harus tanda tangan. Iya, bermaterai. Dan bukan tim sukses, calon. Kuat itu. Iya, kuat. Harus. Kalau misalnya menang kemudian tidak diwujudkan, dampak dari kontrak politik ada. Ya kan di situ bermaterai. Ada konsekuensi tergantung kesepakatannya. Apabila kan gitu. Nah, ini yang saya pikir penting untuk disampaikan ke publik. Artinya tertulis. ABCD, sanksinya dan sebagainya. Misalnya, apabila pemilih di sini tidak mendapatkan sehingga sampai 150 suara, maka segala janji kami tidak diwujudkan. Misalnya. Demikian,
Apabila mencapai ini maka harus tepat dilaksanakan. Apabila tidak akan begini. Warga negosiasi di situ. Itulah berganingnya pemilih dengan calon. Oke. Kenapa pemilih harus bergaining? Ya mereka mau kaya kok calon yang jadi kok. Mereka akan membangun, ya bukan status. Tadi saya bilang status sosial, bla 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 kayak gitu-gitulah. Nah pemilih dapatnya apa? Ketika yang jadi, oke, status sosial dapat, orang-orang dekat calon itu dapat, jaringan calon dapat, pemilih apa? Kan begitu. Nah ini yang didasarkan pemilih itu basisnya itu. Ini bukan ngompori sih ya. Ya soalnya memang orang kan cenderung tidak percaya janji, Mas. Cenderung meskipun kayak gitu orang masih pesimistis. Kayaknya ya. Tapi minimal itu lebih memungkinkan untuk kemudian kontrol publik. Dan apabila itu terjadi, tinggal screenshot, foto, publish. Ternyata bupati terpilih berenjani janji. Moral tok akhirnya. Oh itu investasi ke depan selesai, bro. Oke. Itu periode selanjutnya jadi sangat susah untuk. Ya gitu, pemilih hanya bisa menghukum di situ. Kecuali punya perjanjian-perjanjian khusus. Apabila melanggar akan dituntut hukum gini-gini, urusan lain. Tergantung kesepakatannya. Oke, paham. Mas, tadi bahwa figur akan jadi kunci nih, termasuk jualannya calon tim sukses kan juga figur. Saya gitu kan. Kalau melihat dua pasangan ini sebenarnya kita menimbang sebenarnya figur Mas Oji, Kang Seni, terus Bu Tiwi dan Pak Dono ini kalau dalam kacamata politik gimana Mas? Apa namanya ya? Kekuatan dan kelebihannya kalau melihat dari figur dua ini. Iya gini, kalau pasangan pertama Oji Jeni, Mas Oji itu punya pengalaman ya di manajerial. Tentu wawasannya luas karena punya pengalaman, punya perusahaan di perbankan, relasinya juga kuat dan sebagainya. Saya pikir itu modal ya. Artinya puncak karir di perbankan sampai puncak karir di perusahaan tentu bukan sesuatu yang dianggap remeh. Ya harus diakui punya talenta di manajerial yang bagus. Mbak Tiwi lepas dari apapun dia sudah 5 tahun di dunia pemerintahan. Paham bagaimana mengelola birokrasi, memanage perusahaan, memanage pemerintahan, kemudian mengelola anggaran, sharing power di anggaran dan sebagainya itu. Dan tentu yang sedikit agak berbeda tentu Mas Jeni dengan Pak Dono. Sama-sama sebetulnya mereka lokalan, kemudian basisnya mereka di jasa konstruksi di kabupaten. Sama-sama ya. Ya, itu kan mereka satu-satu lah ibaratnya gitu. Jadi bedanya cuma Pak Dono senior, Mas Jeni itu lebih muda kan. Dia di jasa konstruksi, Pak Dono juga di jasa konstruksi, konsultan Mas Jeni. Jadi ya itu aja lah sebetulnya. Kemampuan di pemerintahan, di manajer, di perusahaannya gitu. Sama Pak Dono juga di perusahaannya, walaupun dia ketua partai tapi partai yang sudah settle, partai yang tidak ada dinamika ibaratnya kan begitu. Mas Jeni juga baru-baru ini aktif di kepartean walaupun dia itu mendukung Mas Ganjar di event-event Pilgub, Pilpres misalnya. Tapi di wilayah ini pertarungan real ini mereka baru. Jadi memang ini pertarungannya Mas Jeni dengan Mbak Tiwi. Kalau saya melihat murni bupatinya ya. Murni sebetulnya ini soal figur ya. Kita bicara figur loh ya. Bukan sih bicara jaringan loh ya. Meskipun misalnya Mas Jeni juga di backup dengan nama Ganjar yang kemudian diangkat-angkat kan belakangan ini juga. Iya. Tetap nggak ngefek secara figur maksudnya. Mas Jeni lebih kekuatan jaringan. Jaringan nasabnya tadi itu. Nasabnya. Kalau Mbak Tiwi jaringan dinasti katakanlah bahasa gitu. Jadi ya ini dua kata yang sama, cuman pengertiannya beda, di pemakaian yang berbeda kan gitu. Ya sama-sama keduanya menggunakan kan sebetulnya. Iya, betul. Artinya bahwa ketika bicara figur ya dua orang ini, tapi bicara jaringan ya memang Mas Jeni kekuatan jaringan di nasabnya itu. Ya Mbak Isam siapa yang nggak tahu kan begitu dengan jaringan torekohnya, jaringan itu.
dan Mbak Tiwi dengan jaringan keluarganya dan sebagainya gitu loh. Ini yang saya pikir. Nah, cuma mungkin berharap Pak Dono bisa mensuplai dengan jaringan partainya. Oh, berarti Begitu. back dua wakilnya itu cenderung membackup jaringan sebenarnya. Ya, kalau saya membacanya begitu. Oke, memang. Kalau melihat di compare bupati yang nomor 1 dan bupati nomor 2, unggul mana, Mas? Tingginya tinggi Mas Oji kayaknya. Tinggi badannya. Aduh. Ya bahasa ya masing-masing tadi punya keunggulan di bidang. Jadi saya belum pernah dialog dengan Mas Oji ya. Sama sekali. Belum pernah main ke sini Mas Oji. Ya sudah telepon saya berjanji lewat Mas Suhedi gitu. Suhedi tapi nggak terrealisasi. Ya nggak apa-apa, mungkin belum ada waktunya. Dan kalau Mbak Tiwi beberapa saya berinteraksi dengan itu dan ya otomatis saya menangkap itu. Kalau dengan Mas Jenny beberapa kali dan Mas Jenny cukup bagus, wawasannya cukup itu. Cuma memang harus di-upgrade di sisi tata kelola pemerintahan ya, pemahaman tentang penganggaran, itu memang harus di-upgrade. Tapi dia beberapa kali ketemuan itu, termasuk sebelum dialog itu, kita tampaknya saya melihat dia sudah siap lah, sedikit wawasan dan sedikit paham tentang itu. Kalau Mbak Tiwi memang beberapa interaksi, beberapa kegiatan, termasuk beberapa dialog tentang solusi-solusi ya, walaupun kadang nggak nyambung perdebatan kita, akhirnya endingnya oke, clear gitu loh. Jadi dia bisa tampaknya sudah bisa memahami, oh ini kebijakan publik, oh ini punya imbas politik, ini punya imbas sosial, punya imbas apa, itu dia bisa memahami. Contoh misalnya ketika kita diskusi soal sampah, memahamkan Mbak Tiwi bahwa sampah itu bukan hanya urusan DLH. Sampah itu bahwa urusan Disperindak, Satpol PP, Dinas Pertanian, semuanya yang kuyung. Jadi kalau Purbalingga mau bebas 2023 ya, beda-beda. Nah, mendialogkan itu ternyata beliau cepat tangkap dan cepat paham gitu. Dengan eksekusinya juga cukup relevan pada tahap itu. Itu contoh ya. Pak Dono saya jarang berdialog. Beberapa kali konteksnya lain ya, urusannya bukan. Jadi lebih ke ya memang dia pernah cerita gimana sih posisi aku sebagai koruptor misalnya kayak gitu ya. Bobotnya hati ya. Ya bukan, sebetulnya saya hanya melogikan dari logika hukum, logika politik, logika itu apa. Ya dia siap dengan segala konsekuensinya karena itu memang dia melakukan itu kan begitu. Dan saya bilang ya harus diterima, harus dijalani gitu loh. Karena itu sebuah pilihan-pilihan politik yang sudah dijalani gitu. Nah, kalau melihat kondisi sekarang belum ada parameter yang objektif lah ya di antara dua calon dengan kondisinya sekarang. Kalau kita ngomong calon nomor 1 Oji Jenny, terus kemudian Tiwi Dono, apa sih yang harus dilakukan masing-masing calon ini misalnya untuk menang? Untuk menang ya? Sini takut ini konsultan, jadi untuk menang. Iya. Ya saya pikir begini. Untuk pasangan nomor 1 itu dia harus melonggarkan sistem sekarang. Artinya jangan terlalu kaku lah dengan karakter model sistem manajemen konsultannya. Ya. Karena ya saya mendengar langsung dia curhati langsung banyak pihak yang kemudian kecewa dengan pola-pola ini. Intinya sumber dananya mandek lah. Dan saya pikir sudah untuk kemudian menyampaikan ke pemilih atau membumikan program-programnya ke pemilih gitu. Bahasa membumikan loh ya, bukan bahasa visi misi kemudian bahasa Purbalingganya kepriwe sih kemudian misalnya pertanian milenial tuh apa sih gitu loh. Bahasa Jawanya apa, bahasa Bocarinnya apa, bahasa Kemangkonnya apa, bahasa itu harus dibumikan untuk dan ya selanjutnya adalah saya pikir perlu dikoordinir loh para buzzer dan para simpatisannya itu, karena satu ke sana, satu kemari, satu ngomongnya ini, satu ngomongnya jadi satu isu bisa sama-sama pendukung ngomongnya beda-beda. Itu perlu ditata. Saya pernah menyampaikan ke Mas Jenny soal itu bahwa ini harus dikoordinir. Jadi
ini apa harus saya sampaikan bahwa ini harus ditata, manajemennya harus ditata. Siapa sih sebetulnya juru kampanye? Lo semuanya diberi itu, termasuknya akun abal-abal itu ngeri loh sebetulnya. Itu liar sekali. Dan termasuk saya tidak melihat bahwa jadi ini tim suksesnya Mas Oji, ini tim suksesnya Mas Jenny. Itu dewek-dewek. Oh, sampai sekarang. Saya melihatnya bahwa ini perlu ada akulturasi ya bahasanya. Perpaduan. Perpaduan. Jadi yang ini ya bisa mengakses ke Mas Oji bisa masuk. Ini kan perlu untuk itu. Betul, apalagi calonnya kan udah deket dari kecil ya, harusnya gampang. Ya ini kan soal manajemen tadi itu, soal manajemen itu. Jadi itu yang kalau incumbent. Benar. Tapi berarti kalau OJJ ini cenderung ke internal problemnya, bukan ngomong bagaimana mereka bergerak keluarnya, atau memang sumber masalah utamanya mereka di internal saat bukan begitu melihatnya, bahwa tadi yang lebih utama adalah menyampaikan, membumikan program itu kan eksternal ya. Kemudian bagaimana merawat pendukung relawan itu kan menjadi penting. Itu penting untuk pertanian milenial. Sampai sekarang saya belum jelas pertanian milenial itu apa sih kan gitu loh. Itu kan perlu bahasa. Di sini banyak bahasa pertanian ya, teman-teman petani, kelompok tani juga, petani muda dan sebagainya gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa kemudian menarik gitu loh. Terus apalagi program apalagi katanya ini itu perlu ada bahasa yang bukan bahasa programatik. Bahasa kampanye itu beda loh, Bro. Oh, oke. Misalnya gini. Itu yang kartu guru. Nah, itu mekanisme kepriwe kan gitu. Contoh bahasa gini. Pada tahun 2022, kami memastikan bahwa Purbalingga sudah begini. Oh. Itu bahasa kampanye. Oh, guru apa tadi? Kartu apa? Kartu guru apa gitu? Kartu guru akan dilaksanakan pada tahun 2002 awal. Oh. Misalnya begitu. Itu bahasa real. Uji akan melakukan kapan, bentuknya kayak apa, mekanisme seperti apa misalnya gitu. Oke, paham. Dan itu bahasa kampanye lah, contoh gitu. Okay. Nah, khusus untuk incumbent, saya pikir yang penting untuk dilakukan adalah bahwa oke lah struktur gitu ya. Nah, merawat struktur, merawat relawan, merawat itu hampir sama lah dengan pasangan nomor 1 itu penting untuk dilakukan. Berarti problem di internal relawan juga sama masalah? Ya di dua kubu sama. Akomodasi. Ya mereka kan itu bergerak begitulah. Ini hajatan politik gitu loh. Soalnya banyak orang yang nggak paham bahwa mereka itu ngode gitu kan. Orang melihat simpatisan. Loh, ngode. Ngode itu punya interpretasi dua gitu. Yeah. Ngode di proses ini. Yeah. Ya. Atau kemudian ngode pasca ini. Oh, oke. Ya. Itu ya dipahami itu. Jadi nggak ada makan siang gratis lah. Oh. Jadi proses-proses itu. Nah, makanya sebetulnya ini perlu dijaga. Dan saya pikir kalau boleh kekuatan atau keuntungan selama ini dengan adanya struktur-struktur yang sudah dibangun selama ini itu harus bisa dirawat dengan baik. Dan evaluasi terhadap relawan yang ada, terhadap struktur ada itu menjadi penting. Ya, menjadi penting untuk dilakukan karena itu kontrol. Dan evaluasi itu harus dilakukan oleh orang luar, jangan dari orang dalam. ABS pasti itu. Apalagi kekuatan dari nomor 2 memang di situ kan, mengandalkan jaringan. Iya. Dan itu. Dan modal berjalan 3 tahun ini sudah cukup bagus kalau mau dirawat dengan baik. Ini kan soal cara merawat, cara mengemas, cara itu dan ini memang ini mungkin ya kepada keduanya gitu, kepada pasangan OJJ ini maupun Tiwidono, jangan galak-galak ke penyelenggara pemilu. Galak sih. Penyelenggara pemilu jangan terlalu banyak protes dan terlalu banyak itulah, karena mereka itu adalah wasit. Mereka itulah menyelenggarakan itulah. Jadi mereka mau bagaimana itu tergantung respon para calon ini terhadap mereka. Mereka juga manusia kok. Segalak apa sih para calon ini?
Aku Ya mungkin sering diingatkan, sering itu gitu ya. Ya kalau calonnya sendiri sih mungkin enggak, tapi para pendukungnya yang kemudian nggak terima kan gitu loh. Nah ini yang harus dijaga karena ya kalau mereka akan sangat kaku dengan aturan mainnya, wah selesai semua. Setumpuk laporan ini kan gitu loh. Baik calon satu maupun calon dua gitu kan. Tapi kan mereka tetap manusia. Ada toleransi, ada apa ya? Ya pemahaman lapangan ya. Karena mereka juga punya keterbatasan kan. Gitu. Jadi dan mereka penyelenggara loh. Suksesnya enggak tergantung mereka loh kan gitu loh. Mereka mau jadi bupati atau tidak tergantung penyelenggara kan gitu loh. Oke, ternyata galak ya. Ternyata galak. Dengan ini pilkada beralih ke digital banyak kan. Kalau ngomong strategi kampanye mungkin atau secara teknikal selain membumikan program, apa yang harus dilakukan oleh dua calon ini, Mas? Iya, tadi itu. Ya kita harus hormati aturan main. Kalau memang harus virtual lah, jangan dilanggar gitu loh. Dan sekarang kan media sosial namanya WA dan sebagainya, ada Telegram, ada apa kan mambiak lah ya. Nah, bagaimana menyampaikan gagasan mereka, ide mereka dalam bahasa yang tadi membumi itu. Contoh nih, manggil Mas Bangkit nih. Malah iklan. Ya ngomong lah misalnya, oh yang disebut dengan ini loh, udah berapa detik, berapa menit share gitu loh. Oke. Itu. Kayak konsultan larang loh gitu. Bongkar kabeh. Ide gitu loh. Jadi itu misalnya ngomong soal A, misalnya isu A, isu itu. Sampai detik ini ya, contoh ya, detik ini nggak ada yang ngomong soal isu perempuan. Padahal jumlah pemilihnya lebih banyak Oh perempuan. iya. Bahkan admin grup, tim sukses grup malah mempermasalahkan perempuan ya. Nah, masalah perempuan, bahwa perempuan itu adalah pemilih terbesar dalam struktur pemilih di Kabupaten Purbalingga pada tahun ini. Mereka yang harusnya lebih Anda konsentrasi, ini mau ngapain nih? Ya, kan betul. Pekerja banyak perempuan, lulusan yang kemudiannya SMP itu perempuan. Betul. Di sisi lain di keluarga yang berpengaruh juga perempuan. Perempuan itu kalau ngambil keputusan sudah selesai. Iya. Nah, wong lanang ya satu sewu saya ketemu kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman tim sukses lah. Coba tawarkan deh menjelang akhir Oktober ini saya melihat program untuk perempuan apa. Yaitu bagaimana memberikan program dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Mudah diterima, dipahami. Nggak usah banyak-banyak lah, beberapa detik aja gitu loh. Kayak TikTok lah. Iya. Ya TikTok atau sekarang modul banyak sekali yang hanya beberapa detik gitu loh. Banyak anak muda yang pinter-pinter sekarang ya untuk menginterpretasikan. Nah iya, udah kasih mereka lah, jangan sekarang dengan program sederhana kan bisa lah, jangan nggak harus konsultan yang miliaran kan begitulah. Nah itu. Berarti konsultannya miliaran itu ya? Miliaran. Mantap ya. Nggak harus, ya itu ambillah misalnya posisi-posisi yang anak muda. Ini kan merekrut mereka ini. Komunitas-komunitas ini ya, anak-anak SMA, anak apa. Ini merekrut milenial nih, calon pemilih muda ini. Dan dengan gaya mereka loh ya, bukan gaya konvensional ala mereka yang sudah berumur gitu ya. Jadi ini harus menyampaikan ke teman-teman pemilih itu seperti itu. Oke. Dalam waktu 3,5 tahun jabatan, ya, dengan melihat peta politik yang sekarang penguasa kursi terbanyak adalah mau nggak mau DPR kan sangat berpengaruh ke depan ya, selain bupati sebenarnya kan. Iya. PKB dan kemudian PDIP ya, itu kursinya paling banyak. 3,5 tahun pandemi, ya kan. Kemudian banyak masalah infrastruktur yang pasti sudah terhenti 2 tahun terakhir, 2000 kemarin, 2019 dan sekarang. Mungkin 2021 juga sama ya. Purbalingga butuh pemimpin yang kayak apa, Mas? Gini, persoalan besar Purbalingga itu adalah setiap tahun ada hampir 40 sampai 50% daerah itu kekeringan. Kekeringan. Nah, itu apa?
Oh, oke. Solusinya apa? Dan itu adalah daerah utara. Oh, Mbahmu ngetang Karanganyar ngetang Karang Malang itu udah tempatnya masuk di Karang Malang itu udah sat ke sana. Ya. Itu tidak pernah terselesaikan dari zaman dulu sampai zaman kemarin. Ya. Nah, ini solusi tantangan gitu loh. Dan saya tidak melihat bahwa semua calon ini merencanakan bagaimana menangani itu. Oh kan hujan selesai, bukan begitu. Kan yang berhujan ya kayak tahun kemarin juga berat kan sebenarnya. Kemarin ada presentasi yang menarik dalam diskusi FGD kita tentang membangun menggali kawasan investasi tersier. FGD-nya siapa Mas? FGD-nya kita LPPM dengan bukan kitanya dikira tim konsultan apa oh, bukan ini profesional, ini kajian akademik. Oh iya. Jadi di situ terdapat bahwa kita itu harus sekitar ada sekian ribu lahan pertanian. Oke. Yang harus settle, nggak boleh diutik-utik oleh pembangunan sifatnya fisik, perumahan maupun apapun. Oh. Nah, kalau bandara ada, Iya. perkembangan kawasan itu menjadi RT RW menjadi kawasan yang sudah kuning, bisa untuk bangun, kawasan bergudangan, pertokoan dan sebagainya, hotel dan Logistik sebagainya. ya, industri logistik perhotelan. Padahal Kemangkon dan Bukateja adalah daerah pertanian. Iya, solusinya apa? Berarti harus membangun lahan-lahan pertanian baru. Mengalihkan lumbung padi yang sekarang ada kan gitu. Nah iya, alternatifnya kan begitu. Karena ketepatan angka yang harus ada, ini kan, mana solusinya? Iya, daerah yang selama ini kekeringan. Oh iya, paham. Pengadegan, Kejobong, kemudian mana lagi Rembang, kemudian Karangmotor dan sebagainya. Solusinya apa itu? Karena ketika kita nggak bisa menafikan perkembangan kota ketika wilayah nanti nih Banjar nih ngotot nih, Banjar pengen exit tol ada di mana Klampok misalnya, ini otot-ototan nih Banjar pengen exit tol. Wah, kalau exit tol ada di sana kita hanya nonton tok gitu loh. Exit ini bandara. Exit bandara ada di Klampok, kita hanya nonton tok loh. Oh ya, pendapatan masuk sana. Ini kan tarik-tarikan jalan tol yang dari Banyumas ini mau ke yang Susukan atau ke loh, mau dibelokin Susukan. Nah, ini kan pertarungan. Oh, oke. Dan pilkada ini diwarnai itu, Mas Bangkit. Pilkada ini diwarnai pertarungan untuk memperebutkan bagaimana exit tol ini mau ke Banjar atau ke sini. Ini bukan soal siapa yang menang jadi bukan. Yang jadi exit tol jadi ke sana, yang ini gagal exit tol jadi ke sini kan. Exit bandara ke sana, exit bandara ke sini. Ini nah, contoh perkembangan bandara, ada jalan tol masuk, misalnya seperti di sana menjadi kawasannya tadi pertanian menjadi berubah menjadi kawasan industri, kawasan apa? Berkurang pertanian, kita mau pakai mana? Perkembangan kota wilayah Padamara, wilayah Kalimanah, masuknya Banyumas berkembang, perumahan bergerak ke arah Purbalingga. Kita mau kemana? Pertanian mau di mana? Ya ke wilayah utara tentunya. Iya. Tapi kan butuh sumber airnya bagaimana gitu loh. Nah ini kan harus dipikirkan dan tidak ada calon bupati yang memikirkan itu sampai detik ini. Oke. Berarti harus. Itu strategis sekali. Iya. Repot juga kalau belum ada yang mikir sana. Nah, kira-kira siapa yang mau berpikir? Itu yang saya dukung. Ya, berarti belum menentukan pilihan ya Mas? Belum. Belum. Ya, menentukan pilihan di tanggal 9. Ya. Hamin 7 saya akan bersikap. Hamin 7. Wah, luar biasa. Hitung-hitungannya harus mateng, gitu. Nggak asal gue diajak ayo ke sana kan tidak lah. Ya, diajak ngopi dok ya mangkat lah ya. Oke, kita kan profesional gitu. Iya. Kata contoh misalnya isu tuh. Kalau benar kemudian exit tol ke exit bandara ke Klampok. Iya. Kita nonton Iya. Betul. Kalau exit, ya kayak bandara besar kan juga sama kan, kayak pintunya cuma di situ ya, yang bandaranya nggak dapat apapun wilayah bandara. Sidoarjo Surabaya contohnya. Aduh. Bagi kepentingan provinsi nggak ada masalah. Ya. PAD-nya tetap ke provinsi. Tetap masuk provinsi. Nah inilah kalau bahasa saya, bahasa kerennya nasionalisme. Bahasa nggak kerennya ya chauvinistik lah, kedaerahan lah. Iya, karena memang kita kan mengandalkan PAD banget kan. Jadi kalau kita nggak dapat pemasukan baru dari bandara, ya nonsen kita selama ini ngomong. Ngapain bangun di sini kemudian exit bandaranya di Banjarnegara gitu loh.
Iya, iya. Itu. Jadi masih banyak banget hal yang memang bisa kita bahas selama masa kampanye sampai November ya, sampai November masih banyak banget. Dan itu banyak banget isu strategis yang bisa kita bahas. Efek dari bandara saja sudah merembet ke pertanian, kemudian berdampak kepada penyediaan air bersih, PAD, kemudian RT RW secara garis besar kan itu pasti berdampak. Mungkin nggak 3 tahun lagi, tapi kan ke depan pasti akan berdampak. Iya, jadi intinya gini, gitu. PR-nya itu nggak sederhana lah, ngomong Purbalingga gitu loh ya. Jadi tidak segampang mereka yang cuit-cuit di grup. Sing kadang orang pahamnya, kadang guyu dewek, sing padahal dia juga berpendidikan tapi kadang logikanya nggak masuk gitu kan. Iya. Ya karena ketidakpemahaman seperti itu. Jadi Purbalingga itu butuh sentuhan-sentuhan yang strategis dan memang itu menyelesaikan banyak persoalan. Soal kekeringan tiap tahun, soal isu perempuan dengan pemilihan besar, dengan perkembangan kota, adanya bandara, perkembangan Banyumas. Karena isunya nanti, ini kalau memang nanti exit bandara di Banjarnegara, Banyumas mau mengambil apa, Kit? Apa itu? Mereka mau rencananya mau membangun apa? Itu yang haji apa? Embarkasi. Embarkasinya di Sekitar Sokaraja. Mau ngapain Sokaraja. kita? Oke. Bandaranya toh dapat gitu kan. Oh, bandara di Purbalingga gitu kan. Contoh itu isu besar yang dan itu sangat strategis isu itu kan memang. Iya. Kita nggak dapat apapun kalau misalnya exit bandara di sana, kemudian ada embarkasi sama haji gitu, kemudian di Sokaraja ya selesai. Begitu. Dan ini harus dipikirkan, ini harus dipahami para calon bahwa ini harus dipikirkan itu. Berarti Purbalingga memang butuh pemimpin yang berpikiran komprehensif, menyeluruh tapi bertindak secara strategis. Dan itu harus dipahami oleh mereka tim sukses, Mas. Oke. Pahami tim sukses ini. Jadi tim sukses itu orang mau asal pokoknya gitu kan. Jadi memahamkan secara detail tentang persoalan-persoalan pemahaman itu karena ya sekarang kita lihatlah Purwokerto itu berkembang pesat sekali dan akan berkembang pesat sekali. Iya. Padahal tanpa asrama haji aja Purwokerto sudah pasti akan tumbuh dengan dampak dari bandara. Iya, begitulah. Jadi itu yang banyak dipikirkan pada isu-isu. Belum isu-isu lingkungan ya. Betul. Wah, isu lingkungan itu. Belum selesai itu. Aduh. Oke, Mas Indaru, terima kasih waktu dan kesempatannya bisa speak sana speak sini. Semoga siap kita bisa menikmati pilkada yang lebih asik setelah ya minggu-minggu inilah. Nah, ya, artinya harus lebih kreatif, lebih membumi, lebih kontrol pada tim sukses, kepada program, kepada evaluasi relawan dan sebagainya. Dan bagi yang nggak suka dengan analisis saya ya saya mohon maaf. WA, orang saya gawe status nyindir Facebook. Iya, nggak apa-apa. Kalau toh kemudian ingin diskusi terbuka, kita terbuka lah. Artinya kalau kita sama anak bangsa, anak Purbalingga ingin perbaikan Purbalingga ya ayo kayak gitu kita benar-benar karena kepentingan kita untuk itu. Makanya insya Allah saya lagi melanjati ini Mas Bangkit. Saya akan bersikap. Satu saja akan bersikap, saya akan menentukan pilihan saya ke A atau si B. Dan ini saya lagi mulai melanjati tentang itu. Termasuk tadi itu beberapa program akan saya kaji, beberapa isu akan saya dalami dan sebagainya. Termasuk tentu karena kita akan memilih pemimpin yang memang bisa minimal menyelesaikan persoalan Purbalingga 30%. Oke. Gitu. Kita tunggu 9 Desember siapa yang Iya. Oke, terima kasih Mas Indaru. Siap, oke, iya.